Siang hari ini mari kita siapkan hati kita. Di tempat ini Tuhan membuat mujizat pertama dalam sebuah perkawinan, mujizat anggur, air dirubah menjadi anggur. Biarlah perkawinan-perkawinan yang ada saat ini, Tuhan semakin memberikan kemanisan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dan ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak ya Tuhan. Oh, terlalu banyak Yesus yang telah Tuhan beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat hati kita. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ku balas dari apa yang ku miliki. Jesus, oh, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh,
kami mau tetap setia. Biar kami mau tetap cinta. Terima kasih Bapa. Kami tahu dari Engkaulah kami belajar tentang kasih dan cinta yang sesungguhnya. Kami bersyukur boleh berada di Kana pada hari ini, di mana mujizat yang pertama kali Yesus telah lakukan di tempat ini. Ajar kami memahami Tuhan akan kebenaran firman-Mu, supaya kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita berada di Kana dan kita tahu bersama di tempat inilah mujizat pertama kali yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya di muka bumi. Ya, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, di sana judul perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di tempat inilah Bapak Ibu Yesus melakukan mujizat yang pertama. Pada waktu itu ya, di sini dulu adalah satu sinagog seperti yang tadi sudah kita belajar, itu tempat pertemuan, dan di sini dipakai juga untuk pesta pernikahan. Dan ketika itu ada orang menikah di sini, dan Yesus dan murid-muridnya diundang di dalam sebuah pernikahan. Pada zaman itu orang Yahudi itu ya, anggur itu merupakan hidangan yang sangat istimewa, dan satu hal yang sangat memalukan ketika dalam sebuah pernikahan anggurnya itu kehabisan, maka pernikahan itu ya akan menjadi pesta yang catatannya sangat tidak baik ya, karena orang akan berkata, itu pesta ibaratnya kurang makanannya. Dan ketika itu ibu Yesus juga ada di situ. Dia datang kepada Yesus ketika dia melihat kekacauan itu terjadi, anggurnya habis. Ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, dia bilang, mereka kehabisan anggur. Tapi jawab Yesus kepada ibunya apa? Waktuku belum tiba. Yesus seharusnya belum harus melakukan mujizat karena waktunya belum tiba. Tetapi saudara, kita melihat di sini, kenapa pada akhirnya Yesus juga melakukan mujizat di tempat ini? Karena pernikahan di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Di mata Yesus sebuah pernikahan itu adalah satu hal yang sangat penting. Karena itu kita semua harus menghargai sebuah pernikahan. Ya, walaupun waktunya belum tiba, Yesus mengambil sebuah tindakan karena dia tidak mau kalau ada sebuah pernikahan yang dipermalukan. Bapak Ibu, dari sini kita melihat satu hal. Yesus tidak mau pernikahan kita ini ya justru menjadi bahan omongan orang, atau pernikahan kita ini menjadi sesuatu yang tidak baik karena kita kekurangan anggur. Ya, kasih itu mulai luntur. Anggur berbicara tentang sesuatu yang manis, yang enak, yang baik. Ya, anggur itu berbicara tentang kasih. Banyak pernikahan yang mulai luntur.
Makanya saya bilang ya, anak-anak sekarang itu kalau foto pretwet ya, itu di atas gunung, di atas lembah, satu tangan di bawah, satu di tebing, diterpa ombak, ya itu pretwet. Ya, yang terpenting itu adalah after wed. Setelah menikah, ya apakah kita masih menjaga kasih itu? Makanya saya selalu kalau foto berdua sama suami saya tulis after wed. Ya karena pre-wed itu, ya cinta itu hanya ada di 5 tahun pernikahan pertama. Ya cinta itu sesuatu yang menuntut ya. Dan Tuhan mau ketika cinta itu menjadi dewasa di atas 5 tahun, kita harus membangun rumah tangga dengan kasih ya. Dan disitulah kita perlu Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa mengasihi pasangan kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, yang seperti saya sering kali bersaksi di khotbah saya, menikah dengan suami orang Solo, datang dari latar belakang yang berbeda. Ya, dia melihat bapaknya itu sangat dilayani oleh mamanya. Ya, bagaimana tiap hari bapaknya cuma teriak, "Teh," maknya ngomong, "Inggih." Teh datang. Nasi, inggih, nasi datang. Ya, bapaknya dilayani seperti raja. Nah, dia menjadi suami yang juga minta dilayani seperti raja. Saya datang dari keluarga yang berbeda. Papi saya tuh kepala kantor, tapi dia sering masak buat mami saya. Dia sering bikin kopi buat mami saya. Jadi ketika kami menikah, aduh saya kacau melihat pernikahan yang seperti itu saudara. Apalagi waktu saya udah punya anak. Waktu belum punya anak, madunya itu masih asli. Ya, bener-bener bulan madu. Ya ketika mulai menikah, anak 1 capek nggak pakai pembantu, anak 2, anak 3, madu menipis, habis. Kalau madu habis tinggal lebah, ya. Dan lebah itu kalau gigit sakit, beracun Bapak Ibu ya. Lalu akhirnya mulai terjadi pertikaian karena anggur itu mulai pudar. Suami teriak, "Kopi." Saya lagi ngurus anak, lagi cebok anak, bersihin rumah, dia teriak, "Kopi." Saya bilang, "Ambil sendiri, ada tangan 2 toh. Bikin sendiri di dapur sana. Ya ada kopi, ada gula, ada creamer, bikin sendiri." Ya, saudara ketika itu akhirnya saya tiap hari saya bilang, "Kamu tuh ya kayak bos jadi suami, mintanya dilayani." Dia bilang, saya bilang, "Papi saya tuh dulu walaupun dia bos tapi dia layani mami saya. Enggak kayak kamu itu mintanya dilayani." Dia jawab, "Emakku itu dulu melayani papaku tuh kayak rojo. Bapakku cuma teriak, 'Nasi,' inggih. Emakku nggak pernah bantah." Saya bilang, "Papi gitu loh." Jadi kita tiap hari membandingkan. Ya, koyo ngono mbok ojo di banding-banding ke. Ojo disayang-sayang ke. Lalu saya bilang, "Ya udah kalau itu kita nikahkan aja makmu sama papi saya. Biar rumah tangga mereka jadi bagus." Setiap hari dumel, setiap hari berantem karena anggur tuh mulai habis. Tapi ketika satu kali Tuhan menegur saya, Tuhan bilang, "Lakukanlah segala sesuatu yang kau lakukan, baik untuk manusia, ya baik dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan." Kalau kita melakukan untuk Tuhan, gak mungkin kita berbuat jahat. Jadi saudara ketika dia teriak, "Kopi," saya ke dapur, saya bikin kopi, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan pasti yang terbaik. Kalau untuk suami, dalam keadaan kita marah-marah, ya kita marah suruh bikin kopi untuk suami, nggak dikasih gula, yang dikasih apa? Sianida. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena hatinya marah. Bapak Ibu, bukankah kita melihat dalam rumah tangga seringkali kasih itu menjadi pudar, anggur itu menjadi tawar. Ketika Yesus berkata akhirnya kepada murid-muridnya, ya mamanya nggak cukup memohon-mohon sama dia, enggak. Maria hanya berkata mereka kehabisan anggur. Tidak dikatakan itu Maria meminta untuk dia meminta membuat mujizat, enggak. Mereka kehabisan anggur. Anggur berbicara tentang kasih dalam rumah tangga. Dan akhirnya Yesus berkata di situ ada tempayan untuk kolam pembasuhan. Pada zaman itu orang Yahudi kalau bikin pesta harus ada air untuk cuci kaki. Lalu mereka masuk ke ruang pesta. Tempayan itu ada 3, Yesus bilang isi semua dengan air. Dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka semua kaget karena dia bilang begini, biasanya orang bikin pesta di depan dikeluarin anggur yang terbaik. Anggur itu semakin lama semakin mahal harganya karena semakin enak.
Ya, tetapi dia berkata, baru kali ini saya mendapati di dalam sebuah pernikahan anggur yang asam duluan, yang terakhir yang terbaik. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, kalau kita ada di dalam Tuhan dan Yesus ada dalam hidup kita, semakin lama pernikahan kita menjadi semakin manis. Amin. Seperti itukah Bapak Ibu? Amin. Dulu waktu masih pacaran, baru menikah, gandengan tangan, ya. Pacarnya kesangkut batu, batunya dipukulin. Iya enggak Bapak-bapak? Ya, dasar batu nakal ya. Begitu sudah menikah 10 tahun, istrinya kesangkut, dibilang apa? Mata di mana? Itu batu nggak salah, lu aja yang nggak punya mata. Ya, tidak usah angkat tangan, yang terjadi pengalaman pribadi ya. Tapi kita berdoa ketika ada Yesus harusnya semakin manis. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu kita ada dalam sebuah, ya kita akan pembaharuan janji nikah lagi. Karena mungkin yang banyak yang anggur-anggurnya tidak dibilang. Ada yang tanya sama saya, Bu ini berarti kita nikah lagi, diberkati lagi. Ya saya bilang kalau nikah lagi pasangannya beda Pak. Ini pasangannya sama kan? Pastikan semua pasangannya sama kan? Nggak ada yang ketukar kan? Ya berarti kita hanya meminta kembali Tuhan memberkati. Karena di tempat inilah pernah terjadi Yesus memulihkan sebuah pesta pernikahan yang kehabisan anggur. Kita berdoa Bapak Ibu, kalau kita hidup rukun bersama, anak-anak itu bahagia, happy. Kalau kita hidup rukun bersama, anak-anak kita nggak jadi anak-anak yang liar. Mereka nggak harus cari pacar kanan kiri. Kenapa? Karena mereka mendapat cukup kasih sayang di tengah rumah tangga. Melihat mami papinya hidup akur, gandengan tangan, ya mesra-mesraan. Bukankah firman Tuhan berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kenapa kita membutuhkan anggur yang baru? Supaya berkat Tuhan itu tercurah di dalam hidup kita. Nanti kita akan menyembah Tuhan, saya akan panggil ya dua pasang ya untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita nyanyi mengasihi lebih sungguh. Terima kasih. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Amin. Kalau ada kesalahan, suami istri akan diteguhkan, boleh bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan Bapak Ibu yang suami istri. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan yang lebih dulu. Biar musik saja, mari kita merenungkan Bapak Ibu dalam pernikahan kita. Mungkin kita pernah saling menyakiti. Mungkin kita pernah saling membenci karena perkara satu dan lain hal. Mungkin juga ada suami-suami yang tidak mempercayai istrinya di dalam pernikahan. Ada istri-istri yang sudah kecewa kepada suami. Bapak Ibu firman Tuhan berkata, suami istri adalah satu tubuh, satu daging, satu jiwa. Jika suami sakit, maka istri juga sakit. Jika istri sakit, maka suami juga akan merasakan sakit. Kita berdua harus sama-sama menjadi satu daging, sepakat, seia, sepikir. Karena itu hari ini kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau
meminta anggur yang baru itu Tuhan penuhi rumah tangga kami. Supaya tidak ada ganjalan di dalam hati kami. Mungkin suami kami pernah berbuat sesuatu yang tidak baik. Ibu-ibu mungkin suamimu pernah menyakiti engkau. Hari ini biar engkau sungguh-sungguh minta kasih Tuhan itu. Supaya engkau dimampukan untuk melepaskan sungguh-sungguh pengampunan di hadapan Tuhan. Sebelum kita datang di hadapan Tuhan. Memohon kembali berkat yang baru. Anggur yang baru yang hampir habis atau mungkin sudah habis. Biar Tuhan kembali memperbaharui anggur itu. Biar engkau berkata hari ini dalam hatimu, aku percaya kepada istriku Tuhan. Aku mempercayai suamiku Tuhan. Karena sebuah hubungan itu harus dibangun di atas dasar saling percaya. Ketika tidak ada lagi kepercayaan, maka hubungan itu pasti akan rusak. Suami, engkau jangan berjalan sendiri dalam engkau melakukan bisnis, pekerjaan atau apapun. Ajak istrimu bersama-sama berdoa, minta pendapat. Di dalam hal keuangan pun engkau harus terbuka dengan istrimu. Demikian juga istri-istri. Engkau harus sungguh-sungguh mendukung suamimu. Sebagai wanita-wanita yang sungguh-sungguh berdoa. Supaya Tuhan berkenan dan mendatangkan berkat atas hidup rumah tangga kita. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan berkat-berkat-Mu bagi hidup kami. Dan karena itu Bapa, kami juga percaya Tuhan menyertai kami dengan semua yang terbaik ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Renungkan akan pernikahan kita. Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam rumah tangga kita? Apakah pernah ada sesuatu yang saling mengecewakan dengan pasangan? Datang pada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, kami mau Engkau perbaharui kembali anggur dalam pernikahan kami Tuhan. Dan semua janji nikah yang sudah kami ucapkan dulu, biar Tuhan perbaiki kembali. Kami dengan tulus ikhlas mengasihi pasangan kami. Kami bersedia tetap berdua, saling mencintai, saling menghormati sepanjang hidup kami. Kami juga berjanji di hadapan Tuhan tetap saling mencintai, menghormati seumur hidup dalam keadaan baik ataupun tidak, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan duka ataupun tidak. Kami juga Tuhan mau memperbarui janji kami menghormati suami dan juga istri kami. Dan mencintai dia seumur hidup kami baik dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, Engkau adalah saksi dari pernikahan kami. Dengan iman kami datang di hadapan Tuhan hari ini Bapa. Kami berjanji di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Engkau perkatakan ikrarmu di hadapan Tuhan dan di hadapan istrimu. Biar itu lahir dari hatimu secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berjanji untuk menjaga tali pernikahan ini, ikatan janji nikah ini Tuhan. Aku tidak mau menodai pernikahanku Tuhan. Biar kekudusan-Mu penuhi rumah tangga dan pernikahan kami Bapa. Kami saling mengampuni saat ini kalau ada pelanggaran. Biar kekudusan Tuhan penuhi segala kutuk-kutuk atas rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan. Mungkin pernah ada persinahan, percabulan yang mungkin pernah kami lakukan. Tidak diketahui suami ataupun istri, kami putuskan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa, turunlah kiranya berkat atas rumah tangga setiap suami istri, mereka yang datang di hadapan Tuhan hari ini. Di tempat ini di mana mujizat yang pertama kali itu terjadi dalam sebuah pernikahan
Ini rumah tangga kami dibaharui, pernikahan kami dibaharui, yang juga suaminya ada di Jakarta, di rumah, di mana saja kami percaya kami yang membawa anggur baru itu kembali dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan pulihkan, pemulihan demi pemulihan terjadi, segala kutuk diputuskan dalam nama Yesus karena ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Kalau sebentar kami juga akan memberi persembahan di tempat ini, Engkau sucikan, kuduskan, biar persembahan kami menjadi berarti bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari buka hati dan tangan kita Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati.